Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Kejadian pasal yang ke-27 mulai ayat yang ke-41. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul ini, Yakub lari dari Esau atas anjuran Ribka. Demikian firman Tuhan. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepada Yakub. Ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari perkabungan bagi ayahku tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketika perkataan Esau anak sulungnya itu diberitahukannya kepada Ribka, ia menyuruh orang memanggil Yakub anak bungsunya. Lalu katanya kepada Yakub, Esau saudaramu bermaksud membalas dendam dengan membunuhmu. Sekarang anakku, dengarkan perkataanku ini. Bersiaplah dan larilah ke Haran kepada Laban saudaraku. Tinggallah bersamanya selama beberapa waktu sampai kegeraman saudaramu itu mereda dan kemarahan saudaramu itu surut darimu, dan ia lupa akan apa yang telah engkau lakukan kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemputmu dari sana. Mengapa aku harus kehilangan kamu berdua pada hari yang sama? Lalu Ribka berkata kepada Ishak, aku merasa jemu dengan hidupku karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub yang mengambil seorang istri dan antara perempuan negeri ini seperti perempuan Het itu, apa gunanya lagi aku hidup? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, Ribka menderita sekali, amat sangat. Ribka melihat kedua anaknya bertengkar. Maksud saya, Esau ingin membunuh Yakub. Apa Bapak Ibu Saudara ingat bahwa Ribka lah yang menyuruh Yakub menipu suaminya, dan dia berkata kepada Yakub, kutukmu lah yang kutanggung. Artinya kesalahan Yakub itu ditanggung oleh Ribka. Hati-hati Bapak Ibu Saudara berkata seperti itu, karena untuk Ribka menjadi kenyataan. Katanya di sini pada hari yang sama dia kehilangan dua anaknya. Yang satu nanti akan pergi ke Haran, ke saudaranya. Yang satu menikah dengan orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang di luar kerabatnya. Ini penderitaan ibu yang luar biasa. Tetapi mengapa? Akibat perkataannya sendiri. Katanya, dosamu, kutukmu akan kutanggung. Demikianlah perkataannya dengan Yakub anaknya yang diajak menipu suaminya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, para ibu, hati-hatilah. Jangan sampai mengatakan hal-hal yang seperti itu. Kadang-kadang atau bahkan sering kata-kata itu menjadikan kita sendiri menanggung. Baiklah kita berkata-kata dengan positif, jangan berkata-kata dengan yang negatif, karena itu mungkin terjadi di dalam hidup kita. Berpikirlah secara positif. Kasihan ini Ribka ini. Sehari kehilangan dua anaknya. Memang anaknya hanya itu. Tetapi
dia kehilangannya. Dan nanti dalam cerita tidak pernah ketemu lagi. Pada waktu Ribka meninggal memang dua orang itu datang. Tetapi yang jelas Ribka kehilangan dua anaknya sekaligus pada hari yang sama. Betapa pedihnya hati ibu ini. Tapi lagi-lagi karena kesalahannya sendiri. Mari kita hati-hati pada waktu kita mengatakan sesuatu. Mari kita mengatakan dengan baik, halus, dan positif membangun orang lain. Mari kita berdoa supaya hidup kita bisa mengatakan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang negatif, tapi hal-hal yang positif yang membangun orang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kananmu, dan Allah Roh Kudus yang ada pada kami bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya hati-hati kami berkata-kata, supaya kata-kata yang tidak baik itu terjadi di dalam hidup kami. Oh Tuhan, terima kasih. Pelajaran yang sangat baik, peringatan yang keras untuk kami, supaya kami hati-hati di dalam berkata-kata, supaya tidak mengakibatkan kecelakaan atau sengsara bagi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan pertolongan-Mu. Dan hari ini, biarlah kami berkata-kata dengan hal-hal yang positif, membangun orang lain. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.